Assalamualaikum, selamat datang kembali di Hani Asalim Channel. Udah gak terasa ya teman-teman, udah di pertengahan bulan Ramadan. Nah, kalian udah buat kue apa nih? Di video kali ini aku mau bikin kue nastar. Ini tuh tanpa telur loh teman-teman, tapi rasanya tuh tetap enak banget. Ini lumer banget di mulut dan pastinya juga sangat recommended untuk dijadikan idean toples lebaran ya teman-teman. Apalagi semua harga pokok pada naik, ini kue yang paling enak. Tanpa telur tapi rasanya itu super ngeprul banget. Ya udah teman-teman, langsung aja yuk kita simak ke bahan dan cara membuatnya. Di sini sudah aku siapkan 75 gram margarin cake and cookie. Untuk resep ini aku buatnya memang sedikit ya teman-teman, karena kemarin tuh aku cuma mau nyobain dulu dan ternyata tuh enak banget. Nah, untuk di description box nanti aku akan tulis per 500 gramnya ya. Langsung aja, kemudian setelah gula masuk, masukkan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian lanjut kita aduk menggunakan whisker. Untuk mengaduknya ini nggak usah terlalu lama ya teman-teman, nanti takutnya kue nastar itu malah meluber. Setelah gula, vanili dan juga margarinnya ini menyatu, kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan susu bubuk. Aduk kembali sampai tercampur merata. Ini cukup sampai tercampur merata aja ya teman-teman. Kemudian lanjut masukkan dengan 120 gram tepung terigu. Ini aku menggunakan protein sedang ya. Kalian boleh menggunakan juga protein rendah. Aduk kembali sampai tercampur merata. Dan agar lebih mudah, ini aku akan lanjut mengaduknya menggunakan tangan. Pastikan tangan udah bersih ya. Ini diaduk seperti ini ya teman-teman, atau diuleni pelan aja seperti ini sampai adonannya itu tidak menempel lagi di wadahnya. Dan adonan kulitnya ini udah jadi. Nah, agar nanti adonan kulitnya itu sama rata, di sini aku akan cetak dulu. Untuk mencetaknya aku menggunakan sendok takar ukuran 7,5. Ini kita lakukan dulu semuanya sampai selesai. Setelah adonan kulitnya sudah terbentuk semua seperti ini, kemudian kita akan isi menggunakan isian selai nanas. Untuk isian selai nanasnya ini sudah aku bulatkan terlebih dahulu ya teman-teman. Tadi sebelumnya juga sudah aku sendok dengan menggunakan sendok takar dengan ukuran yang 3 ya teman-teman, atau 3 gram. Kemudian kita bulatkan. Nah, hasilnya seperti ini, kita letakkan di atas loyang. Ini loyangnya aku nggak oles apa-apa ya, langsung aja diletakkan seperti ini. Kemudian kita lakukan sampai semuanya selesai. Dan ini semuanya sudah selesai kita cetak ya, atau kita bulatkan. Kemudian ini siap untuk kita panggang. Seperti biasa untuk memanggangnya, di sini aku menggunakan oven tangkring. Ini dipanggang dengan suhu 150 derajat menggunakan api sedang ya teman-teman, jangan terlalu besar. Dan jangan lupa untuk sekali-kali loyangnya itu diputar agar nanti bagian permukaan bawahnya itu sama rata masaknya. Nah, sambil nunggu adonannya ini dipanggang, kita akan buat olesannya. Untuk olesan kuning telurnya ini terdiri dari 1 butir kuning telur, setengah sendok makan minyak goreng, dan juga setengah sendok makan madu ya. Aduk sampai tercampur merata. Dan karena warnanya itu sedikit gelap, di sini aku tambahkan 3 tetes pewarna kuning. Aduk kembali. Dan adonan olesannya siap untuk kita gunakan. Dan ini adonan nastarnya udah matang ya teman-teman, sudah sekitar 25 menit dipanggang. Kemudian setelah diangkat dari oven, ini biarkan dulu sampai agak sedikit hangat. Kemudian olesi menggunakan kuning telurnya.
Lakukan sampai semuanya selesai ya teman-teman. Dan setelah semuanya diberi olesan kuning telur, ini biarkan dulu sampai kuning telurnya ini agak kering. Kemudian kita akan timpa lagi atau kita beri lagi olesan yang kedua. Lakukan sampai semuanya selesai. Ini kelihatan ya teman-teman, antara olesan yang pertama dan yang kedua itu jauh lebih glowing untuk yang olesan kedua. Tapi bebas ya, kalau kalian mau satu kali oles aja itu juga boleh. Dan setelah semuanya selesai diberi olesan yang kedua, ini akan kita panggang lagi selama 10 menit sampai olesan kuning telurnya ini matang. Untuk pemanggangan yang kedua, ini gunakan api yang sangat kecil ya teman-teman, agar nanti hasilnya itu nggak pecah. Ini dia hasilnya setelah dipanggang selama 10 menit menggunakan api kecil. Ini tetap glowing ya teman-teman, hasilnya itu tetap cantik. Dan nastarnya siap untuk kita kemas di dalam toples. Dan Masya Allah ya teman-teman, meskipun kita membuat nastarnya itu tidak menggunakan telur, tapi hasilnya itu tetap cantik meskipun menggunakan bahan yang super ekonomis. Buat teman-teman yang udah penasaran untuk teksturnya, ini aku cobain ya. Dan meskipun menggunakan oven tangkring, tapi tingkat kematangannya pas. Bagian belakangnya juga nggak gosong ya, hasilnya seperti ini. Kita akan cobain dulu. Masya Allah ya teman-teman, bisa dilihat waktu ditekan aja ini udah ngeprul banget. Dan pastinya ini lumer di mulut. Dan beneran ini rasanya itu mirip sama yang pakai telur. Padahal untuk adonan kulitnya kita nggak pakai telur ya. Jadi ini beneran recommended banget teman-teman. Masya Allah ya. Ini aku cobain. Bismillah. Nah seperti ini teman-teman, teksturnya kelihatan ya. Ini rasanya tuh enak, lembut, harum dari nanasnya. Dan aku saranin ya teman-teman, kalau kalian mau bikin ini sebaiknya gunakan yang margarin cake and cookie, karena ini akan membuat adonan kulitnya ini jadi lebih ngeprul, harum, dan juga lebih nikmat ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku sampai selesai. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya, aktifkan juga lonceng notifikasinya. Buat kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan juga share ya video ini ke semua sosial media teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.